Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Fitri. Di video kali ini aku mau kasih tutorial gimana sih caranya membuat makalah di Microsoft Word. Nah, tapi sebelum ke tutorial ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama tutorial-tutorial dari aku selanjutnya. Oke guys, kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi ini ada makalah konsep ruang lingkup pengantar studi Islam ya. Apa sih yang pertama dibikin untuk makalah? Jadi yang pertama, ini tuh ada contoh makalah. Jadi yang pertama kita bikin itu, kita harus nyesuaiin kertasnya ya. Kan biasanya ada tuh aturan untuk makalah. Pakai kertas A4 dan hurufnya Times New Roman ukuran 12. Ingat ya guys, kertas A4 Times New Roman ukurannya 12. Jadi pertama kita ubah dulu nih kertasnya. Caranya gimana? Caranya di bagian page layout, klik, terus pilih size dan pilih kertas A4 ya. Nih, kertas A4. Habis itu baru kita langsung ke home. Kita pilih tulisannya, kita pilih yang Times New Roman ukuran 12 ya teman-teman. Ukuran 12. Nah, habis itu pertama kita bikin cover dulu nih. Cover judulnya makalah konsep ruang lingkup pengantar studi Islam. Nah, di atas tuh judulnya gitu. Jadi di sini ada judul, terus di sini disusun untuk apa? Disusun untuk mengikuti ujian akhir misalnya. Terus di bawahnya baru deh kita kasih logo sekolah atau logo kampus. Nah, di bawahnya disusun oleh siapa? Kelompoknya siapa? Di sini, habis itu di sini ada dosen atau guru. Nah, di sini ada sekolahnya, namanya apa? Terus di bawahnya ada alamat sekolah, di bawahnya ada tahun ya. Tahun pembuatan makalah. Oke, kita dari awal kita ke judul. Untuk judul ini hurufnya besar semua ya teman-teman, hurufnya besar semua. Dia di tengah letaknya, di tengah. Pilih yang ini, center ya. Masih di menu home, pilih yang tengah di bagian paragraf. Terus ukurannya itu huruf kapital semua ya teman-teman. Ukurannya huruf kapital semua. Terus ke bawah ini juga masih kapital semua, tapi yang di sini itu nggak usah di bold. Terus disusun oleh nama dosen, itu nggak usah di bold. Nah, di sini nama kampus atau nama sekolah sampai tahunnya itu di bold. Nah, untuk sekolah ini pakai huruf D. Untuk alamat itu pakai huruf biasa aja. Huruf gede kecil ya. Nih. Nih pakai kapitalis H word. Oke, udah paham? Yang cover langsung lanjut kita ke bagian kata pengantar. Nah, di kata pengantar ini ada kata-kata untuk sebagai pengantar untuk makalah kita gitu. Jadi apa sih isinya di kata pengantar? Nah, isinya itu yang pertama ada ucapan syukur. Terus ucapan syukur alhamdulillah kita panjatkan ya bla bla bla. Terus di bawahnya di paragraf kedua itu ada alasan pemilihan ya. Alasan pemilihan judul. Pada kesempatan ini penulis memilih judul ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah. Nah, terus di bawahnya lagi bisa tuh kalian tambahin misalnya ucapan
misalnya dalam pembuatan makalah ini kami mendapatkan bantuan dari siapa, bisa kalian tulis. Ini juga bisa di skip ya teman-teman. Terus yang di bawah baru sekian dan terima kasih gitu ya. Ini kata-kata sekian dan terima kasih. Lalu di bawahnya ada tempat, tanggal, bulan, tahun. Terus di sini di bawah dikasih penulis, tapi ini bukan tanda tangan ya guys. Jadi ini di bawahnya langsung dikasih penulis. Kata pengantar ada 3 paragraf ya, minimal itu 3 paragraf. Kata pengantar tulisannya di tengah dan di bold, lalu di kapital. Ini paragraf ya, agak mendorong ke tengah gitu atasnya. Oh ya, satu lagi teman-teman, untuk ukuran kertas itu kan A4, ukuran barisnya ya, baris pinggir-pinggir pojoknya itu kita ubah di page layout, pilih yang margin ya. Untuk marginnya itu biasanya kalau buat makalah itu pakai 4 3 3 3. Jadi yang kiri itu 4, yang kanan itu 3, yang atasnya 3, dan yang bawah 3 gitu. Jadi kalau misalnya kalian pilih margin nih, terus custom margin, pilih di sini top 4 cm, left itu artinya kiri, top itu 3 ya teman-teman, 3 cm, left 4 cm, bottom 3 cm, dan right 3 cm. Habis itu kalian oke, dan dia bakal ngerubah marginnya. Nah, lanjut di daftar isi. Sebelumnya aku udah pernah ngasih tutorial di cara bikin titik-titik daftar isi otomatis gitu. Jadi kalian bisa cek tutorialnya di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini daftar isi itu ada apa aja sih? Daftar isi itu ada kata pengantar, ada daftar isi bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka ya. Jadi ini daftar isinya tulisannya diketengahin. Terus sini ada kata pengantar, huruf kapital, pokoknya huruf yang kayak kata pengantar daftar isi bab 1 pendahuluan itu kapital. Terus bagian subbabnya itu bisa pakai huruf yang biasa, H-word ya. Ya, ini yang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan. Nah, kalian bisa langsung cek tutorialnya untuk bikin titik-titik daftar isi otomatis kayak gini. Jadi rata ya, nggak harus kita bikin titik-titik satu-satu gitu, nggak harus. Oke, langsung lanjut ya ke mana nih? Ke pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Nah, jadi apa sih latar belakang masalah? Nah, jadi apa sih latar belakang masalah itu apa? Nah, jadi apa sih latar belakang itu? Latar belakang itu sama kayak sinopsis ya. Kayak garis besarnya aja dari topik yang kamu ambil di makalah itu gitu. Jadi misalnya nih, kita misalnya kita mau bikin makalah tentang buah misalnya manfaat buah apel untuk kesehatan misalnya, itu makalahnya. Nah, latar belakangnya itu apa? Misalnya ya, latar belakangnya itu kalian bisa tulis tuh sinopsis buah apel kayak gimana, terus ciri-cirinya gimana, pokoknya yang secara garis besarnya aja gitu. Nah, sampai sini paham. Terus latar belakang, kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, apa sih rumusan masalah itu? Rumusan masalah itu rumusan-rumusan masalah yang ada di makalah kalian.
Misalnya nih kalian kan ngebahas tentang buah apel itu, manfaat buah apel untuk kesehatan lah ya. Nah, jadi di makalah itu kalian bisa cantumin kayak ciri-ciri apel, terus pengertian apel, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi di rumusan masalahnya itu kalian tanya nih, apa sih pengertian apel, apa sih ciri-ciri apel gitu. Nah, jadi misalkan di makalah aku kan bikin tentang studi Islam ya, studi Islam tentang konsep ruang lingkup pengantar, studi Islam. Jadi di sini aku ngasih rumusan itu apa pengertian studi Islam, bagaimana asal-usul pertumbuhan studi Islam, apa tujuan studi Islam, dan apa saja aspek-aspek yang menjadi sasaran dalam studi Islam. Oke. Nah, jadi di rumusan masalah itu nanti kita bahas nih jawabannya di bab 2 gitu. Kita lanjut ke tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan itu apa? Tujuan penulisan itu kayak masih nyambung dari rumusan. Ini kan misalnya rumusannya itu apa pengertian studi Islam. Nah, jadi tujuannya untuk mengetahui pengertian studi Islam itu sendiri gitu. Kita lanjut ya ke bab 2. Nah, bab 2 itu pembahasan. Di bab 2 bisa kalian tulis pembahasan atau bisa kalian tulis judul makalah kalian gitu. Ini aku tulis judul makalah. Nah, seperti yang di rumusan tadi, kita tuh mau bahas topik apa sih? Jadi kan di sini ada pengertian studi Islam ya. Nah, jadi kalian tinggal ngejelasin tentang pengertian studi Islam itu sendiri dari awal sampai akhir gitu. Islam adalah sistem yang merancang bla 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 terus sampai selesai. Nah, terus ini topik yang kedua. Jadi itu di pembahasan itu nggak cuman itu doang gitu topiknya. Jadi bisa ada 4 topik, 3 topik gitu, subtopik gitu ya, subbab. Oke, ini mah tergantung dari judul makalah kalian ya. Terus kita lanjut ke bab 3 penutup. Nah, di penutup itu ada kesimpulan dan ada saran. Kesimpulan itu apa sih? Kesimpulan itu emang sama kayak latar belakang, beda ya. Kesimpulan itu simpulan dari makalah kalian, jadi keseluruhannya, bukan sinopsis ya. Kalau latar belakang kan sinopsis, kalau kesimpulan itu keseluruhannya. Jadi kan kalian tadi ngebahas 4 subbab ya. Subbab. Nah, tadi kan pertama aku bahas tentang pengertian studi Islam. Nah, jadi di kesimpulannya tuh ada di sini poin 1, studi Islam adalah bla 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 bla. Terus poin 2 kan aku ngebahas asal usul studi Islam ya. Jadi di sini aku tulis lagi di kesimpulan, tapi nggak secara detail aja. Ini ringkasannya aja. Nah, oh iya, jangan lupa untuk kesimpulan itu di sini ada prolognya. Jadi prolog itu apa? Prolog itu kata-kata sebelum kalian memasukkan isi kesimpulan itu sendiri. Jadi nggak asal langsung ngejiplak nggak asal langsung masukin isi kesimpulannya, nggak langsung masukin poin 1, 2, 3. Jadi kalian harus pakai prolognya dulu gitu, kata-katanya dulu nih. Jadi dari pembahasan makalah di bab 2 dengan judul konsep ruang lingkup pengantar studi Islam, dengan itu bisa disimpulkan bla 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 bla. Terus kemudian ada saran-saran ya. Kita lanjut ke saran-saran. Nah, saran itu apa? Saran itu ya saran kita yang terkait dengan makalah kita gitu. Jadi di sini biasa ya pakai prolog, kesimpulan dan saran-saran pakai prolog.
Dari kesimpulan yang ditulis di atas, penulis dapat membuat saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat hendaknya senantiasa meningkatkan bla 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 bla. Terus yang kedua, sebaiknya pembelajaran bla 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 bla. Terus yang ketiga, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti itu ya teman-teman saran-saran. Jadi saran-saran itu saran yang baik untuk pembaca makalah gitu. Oke, saya lanjut ya. Udah saran, terus kita lanjut. Terus lanjut ke daftar pustaka. Nah, setelah saran itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa? Daftar pustaka itu kayak daftar sumber gitu. Nah, jadi kan kalian kan bikin makalah pasti nggak bisa ngerangkai sendiri kan, pasti harus ngeliat dari buku ataupun ngeliat dari internet. Jadi kalian tinggal masukin tuh sumber-sumber kalian tuh dari mana sih tuh. Kalau dari internet bisa kalian copy linknya, terus kalian tempel ke sini linknya. Ini bisa kalian urutannya dari A sampai Z ya. Ini tuh harus alfabet bentuknya A sampai Z. Nah, untuk yang buku tuh kayak gini urutannya. Jadi ini kan daftar pustaka ya. Daftar pustaka untuk yang buku ini ada namanya siapa. Oh ya, untuk nama itu nama belakang kita majuin ke depan. Misalnya nih, nama aku kan Fitriana Hisnaini Latifah. Jadi kalau untuk daftar pustaka Latifah, Fitriana Hisnaini titik 2022 titik, terus di sini ada judul bukunya Paham Islam dalam Muhammadiyah. Nah, untuk judul buku ini dimiringin dan di bold ya teman-teman. Terus di sini titik nama penerbit, harusnya nama penerbit ya. Terus kota penerbit, nama penerbit, kota penerbit Tangerang, Banten. Ini ada nama penerbitnya. Diulang ya. Jadi ini ada nama kalau ada dua nama itu yang belakang taruh di depan, terus yang depan ya geser ke belakang gitu. Terus di sini bisa pakai sarjana apa gitu, misalnya dia lulusan mana, lulusan sarjana atau S2. Terus di sini pakai tahun penerbit bukunya, tahun terbit bukunya, tahun cetak gitu. Nah, terus di sini baru dikasih titik ya, dikasih titik lagi, terus baru di sini kasih judulnya. Untuk judul dimiringin dan di bold, terus dikasih titik. Nah, ini kotaknya, kotak penerbitnya. Terus baru di sini nama penerbitnya, lembaga pustaka dan informasi gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin selesai. Setelah daftar pustaka udah selesai, tinggal kita masukin nomor halaman. Untuk nomor halaman itu aku udah pernah bikin tutorialnya, nanti linknya bakal aku kasih di deskripsi, kalian bisa tonton. Nah, kalau dikasih nomor halaman baru kalian bisa tulis di daftar isi gitu.
Oke, sekian pembahasan dari aku, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Support terus channel aku dengan cara klik tombol subscribe, dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like ya guys, dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama tutorial-tutorial dari aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.